Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sekalian yang kami banggakan, kita hari ini kita mau lihat-lihat ya punya teman-teman ini sampai di mana ininya. Ini saya buatkan video juga. Sekarang saya buatkan video. Saya masih baca punyanya Ustadz Jundi. Punyanya Ustadz Jundi ini menarik ya, komunikasi antar pribadi, berbeda. Nah, nah untuk paragraf awal itu kalau dari saya itu belum membicarakan apapun ya. Oh, tapi sudah ada acceptance teorinya ini. Cuman kok nggak ada referensinya ya Ustaz ya? Referensinya ada gitu. Mestinya tiap paragraf ada. Tiap paragraf ada referensinya. Ya. Ini paragraf sudah agak fokus ke acceptance teori. Ya. Kok saya melihat paragraf 1 dan 2 itu sama ya? Entah saya yang salah lihat atau apa hanya saya yang lihat? Ini saya rasa sama. Mungkin nanti bisa lihat lagi. Ada. Ya. Nah itu ya acceptance teori atau oke. Kemudian nah, mestinya antum cari siapa yang pertama kali menemukan ya mencetuskan teori itu apa kata mereka dalam bahasa aslinya. Juga gitu mestinya. Hmm, Ini dalam skripsi antum kan? Konteks belajar mengajar, oke, komputasi. Referensinya nggak ada yang membicarakan acceptance teori nih. Iya, saya juga masih mencari. Hmm, Nah, nggak apa, harus membicarakan. Malah bagus kalau referensinya itu berbahasa Inggris atau berbahasa aslinya. Nah, itu koreksi dari saya seperti itu. Cara nyarinya gimana? Itu bisa ke Google Scholar. Ya, itu bisa nonton lagi videonya yang saya buatkan ini. Di Google Scholar itu ada misalnya atau mencari bidangnya apa? Yang antum teliti apa? Anak berkebutuhan. Hah? Anak berkebutuhan. Oh, berkebutuhan khusus. Oh, disability acceptance, self compassion. Lah ini ada nih. Ini ada referensinya. Ini antum bisa lihat ini beberapa. Bisa. Ini saya mau paste ke file antum ya. Jadi antum bisa lihat di file antum itu. Kalau antum lagi buka, saya mau pastekan di situ. Nah, itu cari dengan kata kunci seperti itu. Ini disability acceptance theory. Ini penemunya siapa ya? Ini kok di sini tertulis penemunya Beatrix Wright. Apa ini? Ini Bude Beatrix ini udah meninggal ini. Psikolog, tapi dia psikolog. Bidangnya psikologi. Oke, nanti bisa dicek nih. Penemu teorinya siapa ini? Banyak versi. Oh, banyak versi. Lah itu tuliskan itu aja apa? Itu juga udah bagus ya. Menemukan berbagai versi penemunya itu juga udah bagus. Ya. Bunyi teorinya seperti apa? Itu juga. Ya. Berkebutuhan khusus ada undang-undangnya, udah ini ya. Penerimaan ini bagaimana? Loh ini kok ada penerimaan orang tua terhadap penerimaan sekolah. Maksudnya penerimaan ini maksudnya bagaimana Ustaz? Apa yang diterima? Seperti yang kita bicarakan dulu itu. Dia terima yang diterima itu kehadiran anak berkebutuhan khusus. Terus, bagian lain. Dengan Nah, itu antum mesti digali lagi. Ya, cara menerima bagaimana? mungkin saya tetapkan dulu jadi aktivitas akademis. Boleh aja. Jadi
cuma guru tapi lebih guru gitu kantin penjaga sekolah kepala sekolah bahkan orang tua bisa juga Menerimanya dengan cara yang bagaimana, itu juga perlu dibicarakan juga, ya kan? Eh, Setelah menerima apakah ada keluhan atau apa, itu juga bisa dilihat. Ya, karena itu kita jadi mempelajari permasalahan-permasalahan di masyarakat itu. Ya. Apa sih biasanya masalahnya orang buta itu? Ya, apa sih biasanya masalahnya orang yang gangguan mental itu? Nah, itu kalau itu bisa dipetakan, jadi menarik. Ya. Nanti kalau antum ngambil tes S2, antum cari pondok yang kurus kebutuhan khusus kayak gitu itu banyak. Wah itu bisa menarik itu. Nah, jadi ini jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai, supaya antum tetap bisa maju ke depan terus. Ya, ini udah sampai kesimpulan, oke aja. Jumlah katanya 2000. Ya, terakhir kita 3500 ya untuk UAS nanti ya. Untuk ayat, ini ayatnya masih terlalu umum ya. Nah, misalnya, eh, mestinya ayatnya yang membicarakan tentang kecacatan orang. Ya, atau hadis tentang kecacatan orang yang disebut cacat itu bagaimana? Oh ternyata orang yang disebut cacat dalam Al-Quran itu karena dia punya potensi tapi tidak melakukan. Nah, itu ada seperti itu. Jadi ada dalam ayat Al-Quran itu walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Nah, itu kan juga oh, ternyata itu disebutkan ya, sesuatu yang disebut cacat itu disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia sebagai konsep, ya kan? Hanya konsep. Jadi kekurangan dalam apa namanya jasmani dan lain sebagainya itu memang itu fakta, tapi sebagai konsep bukan itu. Ya, orang yang punya kekurangan jasmani pun dia bisa punya prestasi. Kalau dia paham konsep itu bisa dibicarakan. Itu ya Ustaz Jundi ya. ada Oke, saya sekarang mau lihat punyanya Safari nih kayaknya. memang ada yang kemarin belum Oke, harus semangat melanjutkannya Ustaz, karena kita tinggal sedikit waktu. Ya. Yang kemarin punya antum itu kuesionernya udah banyak loh, ya kan? Kenapa nggak dilanjutkan? Apa? Ya, jadi kita itu selalu ada di persimpangan. Kadang-kadang kita bingung mau maju atau mau pindah. Pindah kelihatannya gampang. Ya juga belum tentu. Ya, itu saya juga mengalami dulu. Tahu nggak? Saya itu dulu judul skripsi itu sampai ganti sampai 9 kali. Jadi dulu kalau waktu saya masih S1 dulu tuh pengajuan itu tiap minggu sekali. Jadi saya ngajukan minggu ini saya ngajukan. Udah punya layoutnya, udah punya pendahuluannya, ya udah kelihatan oke lah, ditolak. Minggu depan bikin lagi, tolak lagi, bikin lagi, betul sampai 9 kali. Apa yang terjadi? Apakah saya nemu judul akhirnya? Enggak, enggak. Akhirnya saya enggak nemu judul skripsi. Skripsi saya, judulnya akhirnya dikasih dari dosen. Memang itu seperti itu gitu loh. Ya. Apakah terus kalau judulnya dikasih, terus penelitiannya dipaksa itu nanti akan jelek? Enggak. Saya satunya judul skripnya dikasih, saya sekarang udah bisa S3 selesai. Dipikir-pikir aneh kan? Ternyata bukan soal itu. Ya, makanya antum jangan menyerah dengan diri antum, ya kan? Jadi antum perlu cari banyak cerita ya. Kalau antum melihat sesuatu itu di pondok itu, ya mungkin karena antum lama di pondok ya. Antum lama tinggal di mana? Ya, maksudnya belum pernah kan sekolah di luar gitu kan? Belum pernah kan? Jadi sehingga ketika antum melihat kesulitan ya jadi kelihatan sulit karena pondok sekarang ini sudah ada di masa nggak pernah ada kesulitan. Tapi kalau antum orang yang hidup pada masa persemar atau apa, oh, lihat, oh, pondok sekarang enak sekali dan lain sebagainya. Ya itu orang hidup gitu kan. Ya makanya nggak usah dipikirkan. Tanya aja ya antum dulu di pondok gimana dan saya yakin mungkin ayah antum nggak mau ikut campur kehidupan antum. Tapi antum juga perlu untuk belajar. Ya itu namanya menerima diri sendiri ya. Ya harus terima. Ya. Saya yakin antum tuh kayaknya bosan banget. Kayaknya bosan banget atau gimana. Tapi nggak ada masalah. Ya, jalani aja terus. Ini juga akan selesai kok. Walaupun terpaksa. Ya, apakah nanti skripsi saya bagus? Enggak juga.
Memang skripsi yang bagus itu adalah yang selesai, ya kan? Mau dipaksa kayak, mau kelihatannya dibilang jelek kayak, tapi kalau itu selesai dan diujikan dan bikin antum lulus itu bagus, ya. Ustaz Ade juga, ya. Ustaz Noval juga, ya. Ustaz Jundi apalagi udah semester 8. Deskripsi itu yang bagus adalah yang bisa bikin lulus antum dan bisa bikin wisuda. Walaupun itu nggak antum suka, ya. Nah iya, walaupun nggak antum suka. Nggak ada dari kita yang suka nulis skripsi itu nggak ada. Kalau ada, itu mungkin dia udah punya skripsi banyak karena dia suka skripsi. Ada loh, iya ada loh orang itu yang ngambil gelar kuliah berkali-kali, emang dia suka gitu loh. Tapi kayak gitu juga nggak selalu baik. Emangnya habis itu dia dapat pekerjaan, nggak mesti suka. Ya kerjanya itu kan gitu kan. Ya, jadi biar antum tahu. Ya, nah ini dari normatif ini udah, yang ini yang kemarin pembahasan tujuan retorika normatif. Oke. Ini udah oke. Terus yang muhadharah gimana Ustaz? Saya mencari, oh ini ya. Buat dari umum ke project ke dari pesantren itu dari ke Oke, muhadharah buatan relevan dengan kegiatan latihan pidato ya. Latihan pidato. Itu latihan pidato yang normatif. Ya. Contohnya juga pidato itu yang latihan pidato yang lebih normatif lagi. Itu adalah pidato yang ada rukun dan syaratnya. Seperti khutbah Jumat. Antum kalau khutbah Jumat nggak sholawat bisa diributin orang. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang normatif. Sama kayak orang muhadharah di Gontor kok nggak ada iftitahnya ya konyol. Ya. Tapi dari situ nanti kita akan melihat, oh ini iftitahnya orang Gontor, ini sama ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, awalan. Ya Allah, awalan ini kata siapa ini? Ya. Boleh aja untuk nanti lihat. Berapa orang sih yang mengawali pidato dengan awalan ini? Tuh, boleh. Kira-kira secara iro benar nggak itu ya? Hah? Benar dari mana, Ustaz? Awalan. Nah, enggak ada kayak gitu. Alhamdulillahilladzi katanya kayak gitu. Pola Rasulullah dari itu juga. Dan juga yang mulai inna, nah, pakai insa. Awalan qaddimu khutbah, nah, baru qaddimu hadhil khutbah bitahmidillah ta'ala dan sebagainya. Itu kan boleh aja. Kalau bisa tuh ngarang aja, nanti ngarang dulu latihan pidato, ya kan? Sayang sekali antum sudah berapa tahun di pondok? 3 tahun ya? Enggak, 3 tahun kan? Hah? Maksudnya tahun ketiga kan? Tiga. Apa yang dihasilkan saat Fahri ini? Sini kita lihat. Nggak ada masalah, dilanjutkan. Apa sisi-sisi yang kurang normatif itu juga bisa dituliskan. Ya. Kalau bisa ini diteliti. Ya. Penelitiannya juga nanti bisa jadi saran untuk orang-orang yang mau melatih anaknya pidato. Kalau misalnya nggak bisa jadi saran di Gontor, terbitkan, kirim ke pondok-pondok yang lain. Ya kan? Memang kalau ngasih saran di pondok, ya kayaknya nggak masuk kan gitu. Tapi kalau antum terbitkan itu bukunya, pakai file aja, apalagi ini nih. Ini nanti antum terbitkan filenya aja, jadikan buku kecil gitu misalnya. Antum kirim ke pondok-pondok lewat emailnya mereka atau di share, pakai pasti. Andai kata dipakai, wah itu jadi amal jariah. Banyak loh pondok-pondok yang masih nyari guru dan lain sebagainya, karya-karya. Nah, itu maksud saya. Jadi, itulah kenapa. Nah, ini jangan berhenti juga skripsinya teman-teman. Ya, Jundi dan lain sebagainya jangan berhenti. Jadi, antum ya pandai-pandainya menyemangati diri sendiri lah. Ya. Jangan nunggu disemangati orang, karena nggak semua orang akan menyemangati antum pada waktunya. Ya. Kadang mereka malah ketemu antum, padahal antum sebenarnya butuh semangat, dia malah dihujat. Kayak gitu juga. Ya. Misalnya enggak apa. Bukan hanya antum saja. Oh, saya juga iya kadang-kadang gitu. Itu namanya orang hidup. Ya. Maka tolong semuanya harus semangat untuk menyelesaikan ini apapun yang terjadi. Ya. Nah, itu.
Normatif rhetorical theory. Nah, antum tuliskan bagaimana yang normatif itu, Ustaz. Saya di Gontor itu yang normatif seperti apa, ya. Pedoman etis ini benar nih. Eh, contohnya apa pedoman etisnya? Saya tuliskan ya. Yang pidato apa? Ini antum satu apa, dua apa itu. Ini saya blok merah nanti antum lihat ya. Ini Udah. kalau yang kemarin akhir. Oh, kalian ada Draftnya. filenya. Oh, iya. Jadi enaknya kita itu kuliah dengan cara kayak gitu enak. Saya tinggal komentari. Ini semua yang kuliah dengan saya mengalami ini. Supaya apa? Supaya antum semuanya itu jangan hanya jadi apa? Tukang video, tukang video apa? Yuk sekali biar nulis lah, ya. Kali biar nulis, teliti. Ya. Untuk siapa ya? Untuk diri antum sendiri. Ya, ya gitu. Kita kan nggak tahu masa depan masing-masing. Kali aja nanti terpaksa jadi dosen lah. Ini saya ajari antum untuk tulisan. Kita kuliahnya by project. Yang kita omongkan by project. Ya. Nah, itu biasanya jadi gini ya, kalau antum lihat, ini kita renungan dikit nih satu hari. Kalau antum lihat di tarian adab, kan ada asyikru qoblal Islam, ya kan? Nah, kalau kita qoblal Islam, ya kan? Nah, itu juga bisa antum masukkan untuk apa? Menunjukkan relevansi khitobah ketika Islam itu kayak gimana? Etika pidato dalam Islam itu seperti apa? Nah, ini etika di sini dibicarakan kok. Ya, prinsip-prinsipnya itu misalnya apa? eh memiliki apa namanya? Ya, namanya itu. Langkah dalam mengawali ya dan mengakhiri pidato. Contohnya apa? Khitobah qobla Islam. Ya. Dan khitobah pada Islam. Itu punya ciri khasnya. Apa kira-kira ciri khasnya? Yang qobla Islam sama pada Islam? Dari Islam itu loh. Khutbatukus bin Sa'idah di pasar atau apa ceritanya dia? Ayuhanas. Isma'u wa'u. Jadi khitobahnya itu langsung aja. Tapi kalau dalam Islam, fahami Allah wa asna alaihi. Nah, itu ya. Jadi fahami Allah wa asna alaihi. Semuanya kayak gitu. Bahkan sampai nulis buku pun semuanya ulama itu menulis itu. Ya kan? Bahkan kadang-kadang di bukunya itu kata pengantar itu disebut khutbatul kitab. Kenapa? Ini kata pengantar. Cari aja beberapa buku ulama itu. Di awal bukunya disebut khutbatul kitab sebagai kata pengantar. Itu maksudnya kata pengantar, bukan dia khutbah, enggak. Nah, itu di situ alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Ya kan? Nah, ini menariknya seperti itu. Ada normatifnya. Jadi normatif teori itu prosedural secara kalau biasanya kalau di barat hanya prosedural secara budayanya aja. Tapi dalam Islam ada yang menyatukan antar budaya itu. Itu apa? Nilai-nilai keagamaan. Bukan sekedar prosedural secara publik aja. Pidato-pidato orang di publik itu sangat menarik. Ya, untuk bisa cari cara orang berpidato seperti apa. Diawali dengan apa, lalu bagaimana cara pidatonya. Itu. Ya. Nah, di barat pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sampai hari ini pun setahu saya masih ada pidato dan debat di ruang publik. Karena memang itu tradisi mereka. Ya, di taman apa gitu, saya lupa namanya di Inggris itu ada taman atau apa tuh. Dia orangnya tobat dan bahkan juga debat. Oh, enggak setuju silakan mendebat. Tapi nggak berantem habis itu. Ini aja. Ya, coba kita cari ya, taman di Inggris, taman
Nah ini nih ada speaker corners. Kan di Inggris tuh ada speaker corners. Itu taman tapi kurangnya ini tempat apa namanya area pidato terbuka. Itu jadi menarik. Taman Hyde di London, Inggris. Ini antum bisa tempat bicara bebas. Menarik. Itu bisa nonton. Nanti kalau lihat videonya nanti antum bisa lihat yang saya posting ini. Bu, ini dia bebas berpidato. Kayak orang ini apa namanya? Kayak orang apa namanya itu? Ini orang pidato bebas. Nah, ini kalau di Indonesia, tapi di Inggris, corner, speaker corner. Ya. Orang bicara unek-uneknya. Oh, ada sejarahnya. Ternyata itu ketika masih ada hukuman gantung di Inggris, gantung orang boleh ngomong bebas. Menarik juga ini sejarahnya. Nah, itu akhirnya orang itu membicarakan sesuatu yang normatif karena itu tadi. Ya. Karena nilai, tapi nilai itu kalau dalam barat hanya sekedar sesuatu yang terkait dengan budaya. Nilai adalah budaya. Kalau dalam Islam kan enggak. Nilai bukan hanya budaya. Nilai adalah dari Al-Quran, dari hadis, dari wahyu. Itu ya Ustaz Fahri. Ini tolong dilanjutkan lagi. Sampai berhasil jadi suatu buku kecil yang menarik. Ya. Ini retorik bagus. Ini ada etos, patos, logos. Ini antum merujuk ke Aristotle juga nggak apa-apa. Ya mungkin bahasanya nggak rapi, nggak ada masalah. Itu bisa dirapikan. Kegiatan pidato ini ada ayatnya, udah oke. Nah pengaruhnya ini yang penting sebenarnya. Pengaruh retorika normatif ini, antum bisa lihat bagaimana ketika orang pidato. Ya, bukan hanya itu aja loh ya. Dalam Islam itu ada tradisi yang lain. Berarti pengaruh terhadap Islam atau yang Lebih ke anak-anak itu aja. Kalau ngomong di asrama, ya kan? pidato terhadap um, audiens di pondok dan Nggak mesti audiensnya, yang penting dianya. Ya kan? Ketika dia jadi mutakalim, apakah di luar ruang muhadharah atau bahkan di rumah. Ya mungkin kadang-kadang dia suruh kultum atau apa, nah itu gimana? Ya udah, kayak gitu. Berani memulai seperti itu. Dan itu butuh latihan. Wah, kalau orang di luar kadang-kadang nggak ada tempat latihannya. Kalau di sini kita ada tempat latihannya. Ya. Bahkan di luar kalau mau latihan kayak gitu mahal. Itu hanya anak-anak di sekolah internasional aja yang gurunya itu satu guru untuk 5 atau 6 murid. Sekolah yang mahal. Ya. Tapi di sini, wow, itu makanya itu bisa menjadi suatu temuan. Gak apa nanti antum melihat ke luar gitu nggak apa. Maksudnya apa? Pidato di luar seperti apa? Latihan pidato pondok atau di sekolah internasional bisa nyari. Nah, soalnya kita browsing ya. Ini banyak sekali nih sekolah internasional ya, pidato. Ya. Karena zaman dulu itu, kenapa kok pidato tuh kayaknya biasa aja ya? Sekarang biasa aja. Tapi zaman dulu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Ya. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu itu ketika sekolah mereka menguasai trivium. Trivium adalah ilmu-ilmu yang namanya trivium. Ya. Nah, ini kalau ini terjemahannya ya seni liberal. Seni liberal itu maksudnya seni yang bebas, tata bahasa, dialektika dan retorika. Nah, itu ada seni itu. Jadi orang-orang zaman dulu, ya mungkin kalau dalam Islam nggak dibuat sekolah kayak gitu, karena emang sudah ada lahannya untuk berdebat dan presentasi ketika halakohnya seh-seh itu. Tapi di Barat nggak ada. Di Barat ilmu itu ketika masa-masa abad pertengahan nggak ada. Yang ada adalah agama aja. Ya kan? Tapi mereka melihat perkembangan orang Muslim ketika itu akhirnya perlu bikin ini.
Hah, dan bahkan di situ ada pidato. Ya, dulu itu kegiatan-kegiatan itu kayak itu jadi suatu yang kegiatan yang elit. Ya, contohnya misalnya kayak ulama. Ulama itu mau diakui jadi ulama misalnya di abad pertengahan seperti itu. Oh, mereka harus diuji dulu oleh sekumpulan ulama dalam bidang. Uji lah itu publik melihat. Wah, tonton ujiannya nih. Oh, enggak buka kitab ya enggak lah. Mama ujian buka kitab. Nah, itu menarik. Ya, banyak sekali ceritanya. Sama kayak sekarang kalau nggak salah di Unida juga udah ada ujian tahfidz terbuka dan lain. Itu bagus. Kalau perlu nanti ada pidato terbuka nggak apa-apa. Ya, ya kali aja nanti ada. Kita kan nggak tahu. Pidato terbuka, debat pidato terbuka tapi terbuka biar orang bisa melihat. Ya, apa yang diperdebatkan tentang bagaimana membangun masyarakat, misalnya kayak gitu. Setelah lulus dari Gontor mau ngapain? Jadi kan bahan pidato atau debat, ya atau bahan diskusi. Karena kadang-kadang diskusi itu bahannya itu apa ya? Ya bahannya terlalu normatif, maksudnya terlalu normatif itu sehingga orang mau mendebat juga nggak enak, apalagi misalnya bahannya nilai-nilai pondok, wah nggak enak orang berdebat kan gitu kan. Tapi kalau debatnya masa depan ente mau ngapain? Gitu. Ustadz Noval, nanti selulus ente dari Unida ini mau ngapain? Insya Allah mau kuliah lagi. Kuliah lagi, kuliah apa? Masih belum terencana. Nah itu berarti nggak ada rencana, ya kan? Setelah kuliah ngapain? Sambil ngapain? Sejauh ini dari orang tua cuma dikasih arahan yang penting kuliah lagi. Tapi untuk Oh, sejauh kedepannya ini berarti ini yang paling jauh ya. yang paling jauh. Ya antum cari kegiatan yang lain, konten atau apa, ya, bagus lah, ya kan? Ya kayak gitu. Konten public speaking, bikin aja konten. Bisa dibuat, bisa aja. Cari anak-anak yang bagus pidatonya, saya bikinin konten public speaking. Jadi, belum ada kan yang bikin kan? Baik. Apa tuh? Konten yang Paris Istiqlal. Oh iya, kan? Tapi yang public speaking siapa tuh? Anak-anak. Ya. Yang bagus apa yang bagus aja kan? Nah, kalau lagi latihan mestinya yang menarik. Mestinya prosesnya. Karena kadang-kadang orang di luar pengen lihat prosesnya, bukan hasilnya. Ya kan? Prosesnya salah, salah, salah. Prosesnya yang berat. Ya, orang-orang yang udah berhasil itu nggak perlu kita lihat sebenarnya. Karena mereka sudah selamat. Tapi mereka mestinya mengalami proses yang berat. Dan semangatnya gimana itu justru antum malah mengambil sisi itu. Itu juga bagus. Nah, ini nanti bisa seperti itu. Ya. Itu pengaruh retorikanya. Nah, pengaruhnya apa? Kepribadian, terus apa lagi ya? Keterampilan dalam menyampaikan pendapat. Ya. Nah, itu seperti itu. Perlu disampaikan. Ya. Nah, ini Ustadz Fahri oke, Ustadz Husni nggak ada ya. Ustadz Rizky saya pun nggak ada. Siapa lagi nih yang ngumpulkan nih? Hah? Ustadz Ade ada kumpulkan. Fahri sudah. Loh, Ustadz Ade ini ada dua. Ustadz Ade yang mana ya? Enggak, yang satunya tadi punya novel. Ada yang upload Oh, di sini barusan. gitu kali. Ustadz Fahmi oke. Ini kok saya belum hadirkan gitu. Itu kemana? Saya kurang paham. Mau berangkat. Hah? Mau berangkat. Apa? Mau berangkat. Belum berangkat. Mau berangkat. Mau berangkat. Mau. Cuma mau aja atau berangkat beneran? Hilalnya Mas Omar. Eh? Hilalnya Mas Omar. Oh, iya. Ustadz Kazim ini juga nih. Wah, Ustadz Kazim ini Kayaknya ngomong legenda ini. kayak beliau mau jalur lain. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang tuh pengen mengabdi ke pondok, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya kayak gitulah. Ya, jadi saya juga ya gimana masa saya bisa maksakan. Tapi kalau antum masih bersama saya ya saya akan mendorong. Tapi kalau antum tidak bersama saya ya saya tinggal mendoakan. Ya. Itu aja kalau doanya nggak bertepuk sebelah tangan loh ya. Kalau doa itu bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau saya mendoakan antum nggak usaha ya bertepuk sebelah tangan jadinya. Baru ada ya doa bertepuk sebelah tangan ya. Ini apa ini yang analisis ini kok di delete ya?
Saya pahami ini ya. Set AD analisis komunikasi. Oh, gitu. Saya mulai dulu punyanya Rizky ini kawan-kawan saya lihat lah konsepnya udah oke, kemarin saya sudah lihat. Nah ini udah di awal ini udah bagus, udah lawan marketing marketing. Kayaknya di tempat magangnya penelitiannya ini. Saya nggak tahu ya kok. Ya nantilah kita tanya Ustaz Rizky karena pengen konfirmasi ke beliau orangnya nggak ada. Oke, kita lihat di sini ada Ustadz Noval Asmi. Ini dia. Gontor dua lembaga pendidikan terkenal. Yo, langsung aja Ustadz. Hubungan antar media komunikasi dan kedisiplinan santri ini judul antum. Gimana? Ini judul skripsi antum. Enggak, Lah, tapi ini melanjutkan ada tugas semester kemarin semester 3. lah skripsi antum apa? Belum. Belum, maksudnya kenapa belum? Saya semester 6. Oh, semester 6 ya. Wah, tugasnya apa ini? Teori apa ini? Hubungan Itu antara media komunikasi dan kedisiplinan. Ini, ini apa? Teori apa ini? ini teori Laswell. Iya, Laswell itu apa teori ini? Masuknya ke dialogis. Komunikasi dialogis. Hmm, ini gimana ya? Ini komunikasi dialogis ini buat apa nih? Mau melihat apa komunikasi dialogisnya? Jadi gini Ustaz, eh, apa yang pengen antum teliti itu ibarat daun. Antum mau lihat daun pakai apa? Pertanyaan saya, Hmm. ya kan? Antum mau lihat daun pakai kaca pembesar? Boleh. Antum mau lihat daun pakai matanya ulet? Boleh aja. Antum mau lihat daun pakai matanya tukang sampah? Boleh aja. Nah, itu masalahnya. Sekarang antum mau lihat pakai matanya siapa? Pakai teori apa? Udah ada teorinya atau belum? Udah kecantum di situ. Apa itu? Teori komunikasi Laswell, tercantum kemudian media baru dan komunikasi massa. Banyak sekali teorinya. Ini rumusan masalah manfaat penelitian ini nggak perlu ya. Manfaat teoritis praktis ini saya tidak mencari ini. Kajian pustaka ini kita nggak pakai bab-baban ya. Kita nggak pakai bab-baban. Atau contoh yang lainnya nggak pakai bab-baban. Landasan konseptual kita nggak pakai juga. Ini kayak proposal skripsi malahan. Dan saya nggak pakai itu. Langsung aja nulis di paragraf awal itu langsung isunya apa, komunikasi apa, teori komunikasi apa. Ini teorinya nggak muncul-muncul ini. Komunikasi Laswell ini apa komunikasi Laswell? Ini ada komunikasi media baru. Ini nama bahasa Inggrisnya apa? Ini teori Laswell ini ada bahasa Inggrisnya. Ada. Apa tuh namanya? Apa ya? Nah, ini menarik. Yang lain teorinya udah bunyi, Ustaz. Ini Ustaz Sumbi, teori acceptance. Ini Ustaz Ade, plan behavior. Ini Ustaz Fahri, normatif rhetorical theory. Nah, punyanya Ustaz Fahmi apa? Lupa saya. Logika desain. Apa? Teori logika desain. Nah, ini semuanya teorinya bunyi. Sekarang teori antum apa? Enggak, gini. Antum cerita ke saya. Antum maunya bagaimana sih? Apa yang mau antum teliti? Eh, tadi Tadi itu apa? tentang pengaruh komunikasi media komunikasi tentang terhadap kedisiplinan pengaruh dengan kedisiplinan santri di Bogor. Media komunikasi apa yang mempengaruhi santri bersama? Media komunikasi seperti media sosial. Anak-anak buka medsos.
di luar pondok pada saat Gimana? liburan. Nah, itu Kan mereka di luar pondok. dengan penelitian kuantitatif. Enggak, maksudnya kan mereka di luar pondok. Terus antum mau neliti apa? Apanya yang dari mereka diteliti? Seberapa pengaruh media sosial itu terhadap ketaatan santri dalam menjalankan disiplin. Oh gitu. Lah iya, nanti kalau misalnya antum mengukurnya pas di luar, berarti disiplin di luar atau disiplin di pondok? Dalam pondok. Lah, antum bilang kalau anak-anak tuh megang medsos kalau liburan toh, Ya, kan di pondok enggak kan? enggak. Berarti yang mau antum ukur disiplin mereka di pondok atau di luar? Kan mereka buka masjidnya di luar. Enggak, saya nanya aja, saya nggak nyalahkan gitu loh. Ya, ya. Maunya antum gimana? Makanya saya mau nanya maunya antum gimana? Di dalam pondok. Nah, kalau di pondok gimana? Ini namanya diskusi itu seperti itu. Antum maunya gimana? Kasih tahu saya. Jangan-jangan antum punya ide penelitian yang menarik, tapi antum nggak bisa cerita. Udahlah, saya kasih saran. Kalau antum mau mengukur sesuatu yang ada di pondok, ukur pakai buku kegiatan liburan. Itu. Ya. Nanti mungkin pakai apa namanya? Symbolic interaction. Theory of symbolic interaction. Itu juga ada interaksi simbolik. Dalam teori interaksi simbolik itu, manusia itu berinteraksi dengan sesuatu simbol. Buku kegiatan liburan itu adalah menjadi simbol untuk anak-anak yang libur. Mereka berinteraksi dengan buku itu apa enggak? Maksudnya apakah mereka menulis setiap hari? Apakah mereka nulisnya ketika mau balik ke pondok? Nah, coba antum lihat. Nah, jadi antum cuma mau mengetahui aja apakah anak-anak itu dengan buku kegiatan liburan itu terbantu untuk disiplin apa enggak? Bukan hanya disiplin, tapi mengisi waktu. Kan ada etiket kan? Ya, Etiket kan tentang apa? Mengisi waktu, ya enggak? Setelah dikasih etiket, dikasih buku kegiatan toh. Itu sebenarnya itu kayak orang dikasih pengarahan, terus dikasih ujian. Isi nggak kira-kira? Nah, sebenarnya kalau antum wali kelas, antum akan lihat. Wah, ini isinya nggak tiap hari nih. Kelihatan. Atau antum wali kelas, antum jadikan sarana untuk, ayo diisi. Saya mau WA nanti, ke liburan. Udah diisi belum? Itu bisa juga. Ya. Jadi antum jangan diremehkan nih, pondok ini udah mendesain sesuatu yang bagus. Karena yang nulis etiket siapa? jadi Pimpinan pondok, pendiri pondok. Berarti buku kegiatan harian santri juga kemungkinan juga tidak jauh dari situ. Tapi kan kita melupakan itu, hanya sekedar sesuatu yang menjadi kayak syarat disiplin. Nah, akhirnya itu jadi kayak orang ritual. Kayak orang ritual. Ya, contohnya orang ritual tuh kayak gini, kayak orang makan mie. Akhirnya dia harus nyari nasi, ya kan? Jadi orang ritual. Kayak orang di Indonesia kalau mau makan harus nasi. Ya. Jadi kayak orang ritual. Padahal sebenarnya kan enggak. Hanya kalau kita melihatnya dari sisi seperti itu, maka nanti akan jadi kayak ritual. Akhirnya anak-anak hanya mengisi untuk menghindari sanksi disiplin. Padahal sebenarnya mereka mengisi itu adalah untuk apa? Untuk latihan kebebasan mereka. Dalam panca jiwa itu yang paling susah adalah kebebasan. Kita sekarang, antum sekarang jadi guru. Ngurus kebebasan antum sebagai guru itu mudah atau susah? Jadi kalau santri kan mereka nggak punya banyak kebebasan. Malah bisa teratur. Lah, antum guru, kebebasan guru itu lebih banyak nggak daripada kebebasan santri? lebih banyak. Lebih banyak. Tapi apakah semuanya bisa mengatur? Tidak. Pak? Nah, maksud saya. Jadi itu sebenarnya latihan kebebasan. Kalau menurut saya loh ya. Karena waktu saya wali kelas dulu juga saya sampaikan seperti itu karena kita ini ya latihan ya. Ini jangan jadi syarat-syaratan kalau mau ngisi saya yakin nanti akan bisa ngisi. Bahkan satu hari sebelum liburan juga bisa diisi. Ya kan? Tapi kalau bisa ngisi tertib sesuai dengan kegiatannya, atau bahkan walaupun nggak ngisi, kegiatannya banyak, itu kan bisa juga. Memang itu tidak selalu bisa jadi alat ukur, ya kan? Nah, tolong antum teliti itu deh.
Kalau perlu sampai jadi skripsi, ya. Etiket, buku kegiatan santri, sebagai simbol, apa namanya, disiplin. Simbol latihan kedisiplinan. Itu aja nggak apa. Etiket dan buku kegiatan santri sebagai simbol latihan kedisiplinan. Perspektif teori simbolik interaction. Menarik. Ya, kajiannya perspektif teori simbolik interaction. Karena manusia itu berinteraksi dengan simbol. Buku kegiatan itu sebenarnya bisa jadi simbol. Tapi sekarang memaknainya bagaimana? Ya nggak? Berinteraksi dengan itu gimana? Itu. Sama kayak orang ajar mahfudhot, orang ajar tafsir. Yang paling penting apanya menurut antum? Mahfudhot, tafsir, nah? Materi. Apa? Dalil. Dalilnya. Penerapannya Gitu. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling penting adalah gimana itu bisa berkembang menjadi pikiran. Justru kita hidup sekarang ini dan semangat sekarang ini adalah karena mahfudhot, tafsir, dan hadis-hadis itu. Kita hidup sekarang. Makanya di semester 4 kemarin antum ketemu apa? Nggak ada yang ketemu ya? Ketemu apa namanya? Ayat-ayat dan hadis-hadis komunikasi. Kayak gitu. Memang ini saya desain. Jadi kurikulum kuliah ini saya desain. Sekarang antum saya suruh untuk ngamati. Apa sebenarnya yang terjadi di pondok itu? Ada nilainya apa enggak? Maksudnya kayak gitu. Kalau tadi misalnya antum ngomong disabilitas, lah kenapa kita nggak terima yang disabilitas? Baik juga ya. Baik. Kenapa nggak terima? Tapi ada beberapa. Yo, berapa itu bukan sampai orang yang didorong pakai kursi roda, enggak. Beberapa yang paling kepalanya kayak gimana gitu aja atau apalah. Yes. Standar kan normal ya enggak? Iya. Banyak loh yang kayak gitu. Tapi kan, nah itu makanya saya bilang. Dan ternyata konsep kekurangan dalam fisik itu sebenarnya itu hanya fakta aja. Konsepnya enggak. Secara konsep orangnya mampu. Ada dulu tuh waktu saya masih guru juga banyak kayak gitu ada juga. Oh, sekarang udah ada yang jadi hakim, udah ada yang jadi apa. Kenapa? Lah itu tadi yang saya bilang, karena kesungguhannya, bukan karena dia gimana-gimana. Walaupun kadang-kadang dapat lapor juga kalau di pondok kayak gitu, suka nggak sih? Nah, tapi itu bukan karena bully, tapi itu keakraban. Tapi jangan dibawa keluar, jadi masalah. Nah, pasal ini. Sesuatu yang menjadi keakraban di pondok itu kan sebenarnya di luar. Nah, itu harus bisa membedakan. Itulah namanya kita belajar etika. Itu buku etika tuh sakti sekali itu. Makanya coba antum teliti Ustaz Novel. Mereka berinteraksi nggak dengan itu? Atau mereka cuma mengikuti pembacaannya saja? Nah, itu bagian apa tuh? TMI. Wah, KMI pas banget ngomong kayak gini. Etika kan yang ngomongin KMI kan di kelas. Sekarang cabul dari lo. Nah, iya kan mereka pulang bawa etiket nggak? Enggak, masih belum tahu. Masih belum terkonsep. Etiket bisa buat. Hah? Bisa di. Bisa bisa di. Komis mungkin. Macam orang. Oh iya, Mas Mungkin. Tapi etiket tuh coba lah antum tanyakan ke pengasuh kali aja belum jadi wujud rokyun. Jadi keberatan nanti. Karena itu, antum bayangkan, andai kata gara-gara kebijakan etikat antum, itu anak-anak itu jadi nulis jadi syarat masuk gontor misalnya atau apa, mereka udah terlatih di rumah. Bayangkan, jangan dikira nih nggak ada dampaknya, ya enggak? Yang kita bicarakan ini besar-besar semua ini. Atau itu, ya. Makanya saya nggak pengen kuliah itu jadi terlalu normatif. Normatif itu maksudnya apa ya? Jadi kayak gitu-gitu aja, formal kita kuliah antum mendengarkan, nggak mau. Saya mau dengar tulisan antum, saya mau denger ide antum kayak gimana. Ya kan?
Saya mau ngasih tahu antum apa yang saya pahami. Itu. Bukan hanya ngasih materinya aja. Materi gampang. Tak kasih antum bisa baca. Antum kan bisa baca. Kasih ujian tulis antum bisa ngarang. Tapi kalau saya kasih tugas makalah, mau nggak mau antum akan store. Mau nggak mau saya akan ngoreksi. Semuanya jadi kerja keras. Semuanya loh ya, bukan hanya antum. Saya juga. Ya. Begitu Ustaz sekalian ya. Nih, nah tinggal Ustaz Fahmi nih. Ini kantor 2 mau ditunggu pulang atau apa? Boleh aja kalau mau balik. Itu naik apa? naik motor. Naik motor. Udah habis juga. Jadi aku kenal. Nah, yang kalau kantor 2 balik, Ustaz kayaknya bisa koreksi kalau buru balik nggak apa. Ya. Bebas loh ya, saya nyantai orangnya. Wah, menarik ini. Program dakwah ngantri. Nah, ini yang antum cerita ada dampaknya ke wali santri gitu ya. Iya. Ini yang merah-merah di ini ya. Perasaan mungkin Oh iya. Oh ini pakai Guldo kan, Pak? berpikirnya. Hah? Pakai Guldo kan? Apa? Pakai Google Doc kan bisa di Iya, makanya saya bilang ke antum, ini ada autocorrectnya ya. Share. Gunakan autocorrect, nggak usah dikoreksi sendiri, capek. Share. Udah capek juga nanti tetap nggak teliti. Gunakan autocorrect. Disebabkan, sebagi. Ini kayaknya antum agak ngebut ngetiknya ya. Wah, iya. Di sela-sela. Ya, ya itu. Tapi nggak apa-apa, makanya saya kasih tahu antum. Beginilah kita kuliah. Gitu loh. Saya kasih tahu apa yang saya tahu, antum kasih tahu saya apa yang jadi proyek antum. Kali aja bisa jadi skripsi, gitu loh. Gitu. Ya Ustaz Ade sampai di mana POT-nya diwawancarai ini? Sama. Hah? Enggak. Apa? Masih sama. Ya sama tapi jumlahnya ditambah. Misalnya. Oh. Ustaz Ade ini mewawancarai sebuah punya teori plan behavior. Jadi para pasus itu kan dia waktu masuk pasus itu mungkin pernah dengar motivasinya jadi pindep, jadi pindep. Semua pasus itu punya cita-cita untuk jadi pindep. Padahal posisi pindep cuma satu, yang mau jadi pindep banyak. Ternyata yang jadi bukan mereka. Mereka yang melanggar itu malah pindah ke cabang, pindepnya dari cabang. Kadang-kadang kayak gitu. Itu fakta atau bohongan? Fakta ya. Bisa Ustaz tahu. Ya saya kan mengalami. Itulah yang kita bicarakan. Ternyata itu sesuai dengan teori. Ternyata di pas anak-anak pasus itu pindah ke cabang, akhirnya mereka ke sini. Wow. Kan gitu kan. Iya itu ada plan behavior atau perilaku yang terencana. Jadi kayaknya jadi pindep tuh kayak direncanakan gitu. Kayak ente lihat Sofuhomis tuh jadi mudabir. Akhirnya pas ente kelas 4 mau balik ke sini mau kelas 5 ente bikin jas. Siapa yang nyuruh? Karena ada simbol aja. Akhirnya kan ente plan. Oh iya, nah. Aku mesti sutro ada. Itu. Tabanan apa? Dulu bahkan pernah ada kebijakan yang agak unik. Waktu anak kelas 3 itu kelas 3 yang badannya gede-gede itu banyak itu ada katakanlah berapa lah cuma asrama ketika itu saya agak lupa 15 katakanlah dipanggil sampai 100-an suruh bikin jas buat tahun depan tapi yang jadi mudabir gak semuanya saya juga kabur Perempatnya. iya karena dulu gak enak sekali bahkan tuh banyak teman saya itu ada yang sampai ini ya harus min mahat beli kayak gak jadi mudabir ya harus min mahat karena pengangkatan itu kan seminggu biasanya ada penangkapan habis itu penataran baru Bukan nih. Hah? Bukan. Oh iya kayak gitu ya. Saya kalau anak ahruf lagi laisa min mahat anak ahruf ila minta maron ila tamaron daur firko ilaina wah udah ma'ruf malah anak dimaskan Itu udah bener. hah nggak jadi anak jadi karena orang-orang kelas 4 dulu itu cita-citanya apa pengen jadi Rois Firko atau pengen jadi Rois Jamrana dulu cita-citanya tapi nggak tahu sekarang Rois Sudroh lah Rois Sudroh saya taksi Pakon lah Rois Firko kita ini nanti Rois Firko kalau enggak Rois Jamrana Pasus Rois Jamrana kayak boleh silakan oh boleh silakan iya iya lu itu kan naik motor takut makin dari iya udah bas udah basah iya ya benar kayak gitu ya ya
Jadi itulah namanya plan behavior. Siapa yang merancang gitu tuh? Misterius sekali tuh. Saya mau nanya ke antum, jumlah santri di pondok berapa sih? 5.000 sekian ya. Oke, karena mau nanya antum yang jadi ketua berapa? Yang jadi ketua kiranya adalah ketua apa ini? Saya mau jadi ketua apa aja? Tuh, Ketuanya banyak udah. Ketua hijrah ini. berarti ketuanya 5.000 juga. Ketuanya nggak 5.000, mungkin seperempatnya lah. Itu sekitar 1.000. Ada kemungkinan. Ada mungkin karena ada rasi hijrah, rasi ketua, Tapi kalau jumlah ketua sebenarnya banyak. Banyak ada yang 3 ketua di satu PKT orang. juga. Ada yang 3 ketua di satu orang juga kadang-kadang kan. Mungkin ratusan. Nah, itu ya itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi masih ada terjadi kayak gitu. Sebenarnya bisa aja satu orang satu ketua. Nah, menarik. Latihan kepemimpinan tuh kecil-kecil. Tapi lama-lama bisa membesar. Nggak ada tokoh alumni besar yang dulu nggak mimpin tuh jarang. Tapi sekarang mungkin udah mulai muncul tren-tren proletar. Tapi mimpinnya nggak mimpin orang kantor. Tapi sebenarnya berarti dia itu menjadi pemimpin secara pasif. Iya kan? Saya Itu kayak tadi yang plan behavior tadi itu. Dia menjadi pemimpin secara pasif. Dia jadi pasif. Hidup. Hidup tuh apa image-nya? Suka berbagi kan gitu kan. Suka rombok. Sargoni ya. Sargoni lah ya itu. Nah ini. Itu gitu itu. Ya. Nah, itu plan behavior. Jadi ada perilaku yang emang direncanakan. Menurut antum kayak gitu tuh kira-kira udah ada belum di zaman awal-awal? Sudah ada. Kalau saya rasa iya. Dan emang mungkin sengaja. Saya bahkan pernah bertanya ke beberapa alumni yang senior, bahkan sempat ada rotasi berapa kali. Dirotasi. Kadang ada yang rotasi sebulan sekali, roy sudrohnya atau apa, rotasi. Iya, maksudnya ganti. Bulan ini roy sudrohnya ini, bulan depan roy sudrohnya ini, bulan depan. Nah, kayak gitu. Memang supaya untuk dapat kepemimpinan. Sama seperti orang, anak-anak sholat jamaah di kamar. Supaya apa? Pernah imam. Coba untuk melihat detailnya. Desain pendidikannya itu. Coba lihat. Ya. Makanya. Jadi emang harus pernah. Dikasih pernah. Bahkan kalau guru dibacakan mutasi. Itu ada nilainya atau asal-asalan aja? Nilai. Itu yang kita bicarakan. Ya. Itu. Kalau ente pun jadi ustadz, mesti pengennya nanti S1. Ya, pengennya aja. Kita pengennya nggak jadi. Nanti tantangan makin sulit. Toh. Makin sulit. Nah, itu yang saya bilang. Nanti kalau ente udah S1 mau apa ya? Anggota. Habis itu udah. Nanti lulus ini keluar selesai dari guru mau apa ya? Hah? Kerja apa? Saya tunggu loh kabarnya. Ngapain? Ada ya? Sudah termain. Apa tuh? Jadi setelah keluar ini akan ke media gitu. Jadi untuk kerja di media. Belajar ada kenalan tadi ya. Jadi untuk implementasi apa yang dikasih itu atau paling misalnya hanya cuma setengah tahun cuma kontrak untuk nyari ilmu. Karena nggak perspektif jangka panjang. Karena kalau kantor bisa ngasih ilmu untuk mereka yang membutuhkan ruang terkomunikasi. Nanti setelah setahun itu sembari daftar untuk S2 sama buat kerja keluar. Kalau di luar itu ada wali pelaksanaan restoran itu. Sekarang dia play nanti setelah setahun lihat sikon kalau memang tahun itu baru nanti apa yang diterima tuh kalau memang S2 itu berarti memang usulnya kalau disuruh kerja itu kita kerja. Semuanya bisa disambi. Ya kan? Nggak ada masalah. Kegiatan itu padat malah bagus. Dan emang di pondok itu kegiatan itu emang dipadatkan dan bahkan kalau saya boleh bilang emang ditabrak-tabrakan. Supaya apalah itu tadi emang. Kewajiban itu Ya, ya. Meskipun sebenarnya kalau antum tinggalin jalan aja pondok itu kan. Tapi antum kali itu iya. kali skripsi ditinggalin nggak jalan. Iya, kecuali skripsi ente. Kerjaan pondok itu ente tinggalin berapa aja. Walaupun agak stabil dikit, besoknya akan ada lagi yang muncul. Soal kapan aja. Ya. Nah, itu makanya Ustaz Ade harus segera selesai.
Ini semester berapa sih? 6 ya? Nah, ya, mulai neliti, mulai dari sekarang. Ini kalau ustadz ini udah neliti, udah mulai. Supaya jangan lama-lama selesai ya. Gila, mohon doanya tuh. Ya, ini udah ngantri gitu. Oke. Ini Itu kok kalau bidang situ ya, tataminya jadi kayak gitu. Jadi biarin aja lah, nggak ada masalah. oh, ada. Saya nggak bermasalahkan. Itu Karena kalau wajar. di luarnya rapi ya. Ya. Makanya Ustadz, kalau mau kayak gitu, saya sarankan ya, PDF. kalau mau bikin tabel, itu saya sarankan pakai ini. Nah, Pakai kayak gini. oh gitu ya. Jadi antum masukkan ke dalam sini. Oh, Nanti kan dia akan terikat dengan sini, nggak lari-lari. oh, Ya, antum gunakan itu. ya. Nanti taruh di sini. Nanti kan ininya bisa dihilangkan nih. Ya. Itu caranya biar rapi, nggak usah ngatur ini, nggak usah. Ya, itu nggak usah terlalu ini apa namanya. Nah, ininya kan nanti bisa di option ini kan ini. Table optionnya kan nanti bisa aduh, sambung. Table optionnya nanti bisa di ini apa namanya. Ah, mana sih? Opsi tabelnya kok nggak ada di sini. Format table properties. Row table cell color mungkin. Tabelnya nggak pakai color, hilangin. Ya udah hilang, Oke. ya kan? Itu tinggal ditengahkan. Saya nggak tahu nih kok nggak bisa nengah ini. Dia nggak sekolah menengah atau gimana gitu. Oh, malah setengahin sendiri bisa jadi. Nah, itu gunakan cara-cara yang menarik. Deskripsi nanti antum kalau ada gambar-gambar kayak gitu, bikinlah apa? Table. Tabel. Ya. Masukkan ke dalam tabel, tabelnya dihilangin. Nanti rapi. Iya. Sangat rapi. Nah, ini terakhir Ustadz Ade. Siapa sih ini? Ustadz Ade ini apa? Analisis ini. Pramukaan, 18. Lanjutkan lagi Ustadz Ade. Perilaku terencananya Ya. mana nih? Yang ininya ayatnya di bawah ya. Ini yang pasusnya di mana nih? Kok nggak ada? Eh? Yang pasusnya. Yang wawancara Pak Susan. Oh, Kan beda. Karena kemarin beda. oh, antum wawancaranya disimpulkan. Oh, Simpulkan di sini. Ya kan? Nanti kita bikin semacam statistik. Misalnya kayak gitu. Bukan statistik sih, tapi sebenarnya itu kualitatif, tapi analisa datanya itu dengan bukan statistik ya. Apa sih namanya saya nggak ya, deduksi ya. Dari umum ke kan dari minal amsilah ilal qawaid. Minal amsilah ilal qawaid. Kan ada juga yang minal apa namanya minal qawaid ilal amsilah. Tapi kita minal amsilah ilal qawaid. Itu namanya deduksi. Kalau induksi itu ada minal qawaid ila takmim. Takmim itu menganggap umum. Ya kan ada teori, tapi ya, teori itu kadang-kadang kebalik. Kalau dalam Al-Quran itu teorinya muncul dulu, bukannya teorinya, tapi apa ya namanya kebenarannya dimunculkan dulu, baru orang merenungkan jadi terasa benar. Kalau kita merenungkan ayat Al-Quran itu terasa salah, ya kita yang salah merenungkan. Karena kita baru merenungkan setahun, 2 tahun nggak nyampe. Al-Quran udah ada dari lama. Sama kayak orang ngeritik dalam Al-Quran ini kok nahwunya kok nggak benar, dulu sebentar. Nahwu itu ilmunya baru muncul setelah berapa tahun Al-Quran turun. Bisa-bisa hanya dikambing hitamkan, nggak ada dulu. Itu kayak gitu. Jadi ilmu pengetahuan tuh kadang-kadang bisa menipu dari sisi itu. Orang-orang Barat yang mengkritik Al-Quran rata-rata tertipu dengan itu. Loh, bukunya Al-Quran itu muncul sebelum ada nahwu. Bahkan kaidah nahwu itu merujuk ke Al-Quran. Soal ada sesuatu yang khusus dalam Al-Quran tidak jadikan kaidah, tapi dimaknai karena memang ada makna khusus. Ya kan? Misalnya kiroah goribah itu apa coba? Kiroah yang goribah. Apa Ustaz Adik? Kiroah yang goribah gitu loh. Bacaan-bacaan yang unik caranya. Ada sakta mungkin kadang-kadang ya kan? Sakta itu yang gimana sih? Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Terusnya, loh, kenapa dibaca gitu?
Ada sebabnya. Yo, sama kayak dalam surat Yusuf itu ada malakala takmanna. Apa itu kira-kira? Menurut antum kenapa? Contohnya yang malakala takmanna itu kenapa kira-kira? Iya, kenapa? Kenapa dibaca gitu? Enggak ada sebabnya. Apa Ustaz? Hah? Iya, nggak ada hukum tasbih itu. Itu kiroah goribah emang. Emang kiroah yang spesial. Karena aslinya malakala takmanu bukan. Ya takmanu. Seolah-olah takmanu. Itu banyak lagi bacaan-bacaan yang lain yang punya makna. Nah, hanya saya nggak tahu antum diajarin apa enggak, tapi nanti mungkin akan belajar juga lah. Ya jangan sampai nggak tahu lah, mau aneh juga kan. Nggak tahu ya baca kan gitu kan. Juga banyak kok, itu paling berapa. Gitu kan? Sama kayak mat dan lain sebagainya, itu apa aslinya. Nah itu gitu-gitu itu tolong antum dalami lagi. Jadi jangan hanya lulus karena antum melewati disiplinnya, tapi antum lulus dengan kebanggaan dan paham disiplinnya. Alasan kenapa saya lihat orang-orang itu nggak sukses karena orang lulus dari sini bukan dengan kebanggaan, dia kadang keluar dengan penyesalan. Mau setahun mau berapa tahun sebenarnya nggak ada bedanya kalau dia. Antum tipe yang gimana? Kan gitu kan. Kan ada orang di Gontor lulus S1. Tapi orang itu mungkin kerjanya nggak banyak, penelitian jarang. Lulus aja kan dia kan. Iya. Tapi kan ada yang lebih daripada itu. Nah, itu dia maksud saya. Itu akan menjadi apa namanya sesuatu yang berbeda. Ya. Itu ya Ustaz Adri ya. Tolong ini yang pramuka-pramuka ditulis jangan terlalu banyak kayak ini nggak tahu ya. Saya antum tulisnya dari mana nih? Nggak ada referensinya juga, nggak belum terlalu banyak referensinya. Ya, 6 indikator teori plan behavior dari mana? Nggak harus 6 nggak apa-apa loh Ustaz. Yang antum baca dari bukunya aja lah. Siapa yang mengharuskan kan? Ya kan? Itu mungkin pembacaan orang. Jangan-jangan penemu awal teorinya nggak bicara itu. Saya malah pengen dengar teori plan of behavior-nya Asjen itu seperti apa. Antum bacalah yang dulu saya kasih itu, ya. Plan behavior tuh kayaknya ada. Ini saya belum lihat punyanya Ustaz Ade ini berkembang lebih apa namanya spesifik lagi. Theory of plan behavior. Ini konsumsi. Kalau dalam pramuka belum ada. Coba antum baca nanti ya. Saya ngirim referensi ke antum ada linknya itu. Ini nggak usah pakai cover, nggak apa-apa Ustaz Ade. Saya nggak nyari covernya. Nggak usah ditulis dosen pengampunya siapa juga nggak apa-apa. Semester berapa juga ini udah barang lama ini. Gitu. Ya. Jadi antum cek aja di situ. Pramukaannya seperti apa? Apakah ada plan nggak di Wangker? Ada. Plannya di mana? Tulislah kapan aja plannya. Ya kan? Plannya ada. Misalnya apa? Tapi ada muter koordinator, sebagainya. Baik itu kita tutup.